Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh sahabat Kolbi yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang sumur Barhut yang konon digali oleh bangsa jin dan tempat ruh-ruh orang kafir sebelum dibangkitkan. Beberapa di tempat bumi ini masih menyisakan misteri yang belum dijelajahi oleh peneliti, termasuk sumur Barhut. Sumur Barhut ini disebut-sebut bukan digali oleh manusia, tetapi dengan bantuan bangsa jin. Bahkan sumur ini adalah sebagai sumber air paling buruk di dunia. Barhut sendiri adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasi disimpannya ruh orang-orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramut, Yaman. Sumur Barhut sendiri dikatakan sebagai tempat awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat paling tidak bisa ditinggali. Bahkan tidak ada orang yang bisa tidur jika berada di lokasi tersebut. Mengapa? Mengapa demikian dan bagaimana faktanya? Konon, sumur Barhut dibuat oleh bangsa jin. Sumur Barhut ini memiliki luas 100 meter persegi dengan kedalaman sekitar 250 meter dan dibuat oleh bangsa jin. Tujuan awal pembuatan sumur ini menurut cerita adalah sebagai tempat penyembunyian harta Raja Himyarito yang memerintah wilayah tersebut. Sementara dikutip dari laman ladunni.id, berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan arwah orang mukmin itu di Jabiyah, negara Syam, dan arwah orang kafir di lembah atau sumur Barhut di Hadramut, Yaman Selatan. Dan seburuk-buruknya air di dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sumur Barhut yang artinya sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Begitu juga seburuk-buruknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramut, seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering yang tidak terdapat berkas basah apapun di atasnya. Dalam hadis di atas menjelaskan, jika air di sumur ini memang tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun, sementara berdasarkan beberapa pengalaman, orang-orang yang pernah berada di sana mengatakan berada di dekat sumur tersebut akan mencium bau busuk dan tidak mengenakan. Sejarah sumur Barhut. Barhut memiliki arti yang dalam bahasa Himyar kuno adalah kota bangsa jin. Seperti dijelaskan di atas, sumur ini digunakan untuk menyembunyikan harta raja yang berkuasa pada saat itu. Menurut Syekh Umar Musoibah, salah satu ulama di kota Tarim mengatakan, jika di sana memang banyak makhluk dari kalangan jin yang menempati lembah tersebut, meskipun masih banyak perbedaan pendapat tentang sumur tersebut di kalangan para ulama. Sumur Barhut sendiri disebut sebagai tempat dikumpulnya ruh orang-orang kafir, seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Sesungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadramut, dan ruh orang mukmin di Jabiyah, dan telaga Barhut ada di Yaman, Jabiyah ada di Syam. Kisah masyhur tentang sumur Barhut. Lokasi sumur Barhut yang dijadikan tempat kumpulnya ruh orang kafir dikuatkan dalam sebuah kitab yang ditulis dalam Irsyadul Ibad. Dijelaskan sebagai berikut. Seorang laki-laki kaya menunaikan ibadah haji ke Baitullah, Mekah. Sesampainya di sana,
ia menitipkan uangnya sebanyak 1.000 dinar kepada seorang yang dipercayainya dan soleh sampai seusai wukuf di Arafah. Dan saat ia selesai wukuf, lalu kembali ke Mekah dan mengetahui orang yang dititipkan uang telah meninggal dunia, lalu ia menanyakan uang titipannya tersebut kepada keluarganya, namun tidak ada satupun yang mengetahuinya. Laki-laki kaya itu pun mengadukan masalahnya kepada ulama di Mekah. Mereka berkata, apabila separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zam-Zam, lihatlah dan panggillah namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama. Maka orang itu mengikuti nasihat mereka, mendatangi sumur Zam-Zam dan memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Lalu ia kembali kepada mereka dan menceritakannya. Mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhut. Katanya, sumur itu berada di bibir neraka Jahanam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkan jalan dan berangkat mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalamnya dan berseru, "Hai Fulan." Ternyata ada jawaban. Ia bertanya, "Di mana uang emasku?" Ada jawaban, "Aku tanam di bagian ini dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukannya kepada anakku. Galilah, pasti kamu mendapatkannya." Ia bertanya, "Apa yang menyebabkanmu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah orang yang baik dan soleh." Ada jawaban lagi, "Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini." Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari 5984, Muslim 2556, Abu Daud 1696, dan At-Tirmizi 1909 dari Jabir bin Mut'im. Kisah di atas adalah ganjaran akibat memutuskan tali silaturahim. Meskipun Anda rajin beribadah, maka jika memutuskan dan tidak peduli dengan saudara, maka akan termasuk orang-orang kafir. Seperti dikuatkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kejahatan." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Semoga kita semua terhindar dari golongan yang dimasukkan dalam sumur Barhut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.